Kalian pernah nggak kepikiran gimana kondisi dan seperti apa keadaannya di tahun 1? Iya, tahun 1 Masehi, alias 2025 tahun yang lalu. Wah, menarik. Dulu pas aku masih kecil, sering mikir kayak gitu. Ada apa aja ya di zaman tersebut? Nah, iya kan? Kayaknya nggak cuma kita deh yang kepikiran begitu. Mungkin kalian semua juga sama kan? Memikirkan jika hewan pada masa lampau memiliki ukuran yang sangat besar. Banyak makhluk aneh yang belum punah. Ada dinosaurus. Dunia dipenuhi tumbuhan seperti hutan belantara. Belum ada jalan beraspal. Belum ada area perkotaan dengan gedung dan bangunan megah. Suasananya redup, nggak secerah zaman modern. Populasi manusia masih sedikit. Pokoknya hayalannya absurd banget dah. Tapi sebenarnya manusia waktu itu udah jauh lebih modern daripada yang sering kita pikirkan. Ya meski belum secanggih sekarang. Seandainya nih, kalau kamu tiba-tiba diteleport ke tahun 1 Masehi, kesannya bukan, wah manusia purba. Enggak, tapi lebih ke arah, ini dunia kuno, tapi udah ada kota, sistem hukum, bisnis, pajak, dan politik yang ribet juga sudah ada. Di beberapa wilayah, kota-kota besar dan sistem pemerintahannya sudah tercipta dengan baik. Kotanya ramai, terdapat pasar, pelabuhan, tentara, penegak hukum, dan lain-lain. Contohnya kekuatan besar yang disegani saat itu ada dinasti Han di Cina. Sedangkan di belahan dunia lain ada kekaisaran Romawi yang bisa dibilang sangat modern menurut standar zamannya. Sekitar tahun 1, mereka termasuk salah satu peradaban paling maju di dunia. Mereka memiliki banyak hal yang luar biasa untuk masa seperti itu. Seperti jalan batu, saluran air, pemandian umum, bahkan punya stadion. Apartemen pun juga ada, meski bentukannya beda dari zaman sekarang. Lalu gimana dengan penampilan orang-orangnya, Bang? Wah, kamu pikir bentukan mereka seperti ini? Itu beda lagi. Mungkin yang kamu maksud manusia purba yang latar waktunya jauh mundur ke belakang. Bahkan bisa ratusan ribu tahun yang lalu dengan berbagai spesies manusia purba. Seperti Homo erectus dan kemudian Homo neanderthalensis yang berada di wilayah tertentu. Nah, sedangkan yang kita bahas adalah tahun 1 Masehi. Jelas jauh lebih modern. Orang-orangnya bukan manusia purba loh ya. Mereka adalah manusia modern atau ilmiahnya disebut Homo sapiens. Ya sama seperti kita secara biologis, nggak ada bedanya. Misal nih, seandainya pada tahun 1 Masehi, ada bayi yang baru lahir di Kekaisaran Roma. Terus kita culik dia pakai mesin waktu, dan kita bawa ke Indonesia. Lalu rawat dan besarkan si bayi sampai gede. Nanti ia tetap akan tumbuh dengan kemampuan intelektual yang sama persis seperti orang sekarang. Nggak ada bedanya. Terus apa yang dilakukan orang zaman dulu? Ya, mirip manusia modern saat ini, hampir nggak ada bedanya. Mereka juga punya jadwal aktivitas. Mereka punya keluarga, punya teman, pergi bekerja, mencari uang, cari muka. Sekalian jadi penjilat ke atasan juga kemungkinan sudah jadi bagian tradisi buruknya manusia sejak dulu. Bahkan mereka juga mengalami yang namanya stres karena pungutan pajak yang gede. Mirip seperti kondisi negara kita lah saat ini. Intinya, kamu salah total kalau beranggapan mereka manusia yang hidup liar dan agresif dengan berpakaian cuma dari daun pisang. Itu mah cuma ilustrasi yang ada di buku cerita bergambar. Ditambah lagi akses dan transaksi yang juga sudah berada di level modern karena sudah ada perdagangan internasional. Barang dikirim jauh antar wilayah. Contohnya aja, emas dari wilayah Afrika, anggur dari bangsa Romawi, parfum dari wilayah Arab. Lalu sutra yang terkenal mewah dari Cina, dan rempah-rempah dari Asia, bahkan Indonesia. Nggak heran kan, Indonesia dulu pernah jadi rebutan dunia sampai dijajah. Karena dulu rempah emang harganya bisa lebih mahal daripada emas. Iya Bang, gara-gara itu buku pelajaran IPS dan sejarah jadi tebal banget. Kalau ngebahas buku, maka di zaman itu buku dan tulisan pun sudah ada. Mereka menulis surat, membuat arsip, menuangkan isi catatan hukum, sebuah sastra dan filsafat tersusun lengkap dalam sebuah buku. Bahkan dari era tersebut, ada beberapa karya tulis yang masih dibaca dan disimpan sampai sekarang, meskipun bentuknya belum seperti buku modern. Kebanyakan ditulis pada gulungan papirus, dan kemudian mulai berkembang berbentuk kodeks, yaitu lembaran-lembaran yang dijilid. Yang mana itulah cikal bakal dari buku yang kita kenal sekarang. Jadi, misalnya kalian masuk ke perpustakaan besar pada tahun 1 Masehi, mungkin kalian bakal menemukan ribuan naskah tentang sejarah, sastra, hukum, filsafat, kedokteran, matematika, dan berbagai bidang lain. Bagi zamannya, itu sudah merupakan pusat ilmu pengetahuan yang sangat maju. Tapi sebatas itu aja ya, kalau penemuan-penemuan yang baru muncul seperti gravitasi Newton, teori evolusi, listrik, atau fisika modern, itu mah baru muncul berabad-abad kemudian.
Meski sudah berkali-kali ku bilang kalau tahun 1 itu modern, tapi pastinya ada perbedaan yang jauh dibanding zaman sekarang. Contohnya di saat malam hari tiba, nuansanya benar-benar gelap. Mereka cuma bisa mengandalkan pencahayaan dari sinar rembulan, karena listrik belum ada. Di sisi lain, transportasi juga lambat banget. Kalau mau pergi jauh harus jalan kaki. Bagi kalangan orang-orang kaya bisa naik kuda. Kalau perjalanannya jauh, sampai menyeberangi pulau, ya pakai kapal layar biasa. Beda banget pokoknya. Perjalanan yang sekarang 3-4 jam udah nyampe, kalau dulu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Wajar lah ya, belum ada yang namanya listrik, internet, mobil, apalagi pesawat. Oh ya, harapan hidup juga lebih kecil karena suatu penyakit. Jadi hal-hal yang sekarang dianggap sepele dan gampang diobati, bagi orang zaman dulu bisa jadi sangat mematikan. Misalnya, infeksi, luka kecil, flu berat. Karena di dalam dunia kedokteran, meskipun mereka sudah mempelajari anatomi, mengobati luka, dan mengenali berbagai penyakit berdasarkan pengamatan, tetapi ada kemungkinan mereka belum memahami bakteri atau virus. Seperti yang kukatakan di awal tadi, hal yang mungkin sedikit bisa bikin kaget adalah di tahun segitu, mereka sudah sangat terorganisir. Misalnya kerajaan-kerajaan kuno, mereka punya yang namanya administrasi, sensus penduduk, rakyatnya sudah dikenai pajak, militer kerajaan yang profesional. Lalu gedung dan bangunan megah yang jumlahnya emang udah bertebaran di mana-mana. Contohnya kuil besar, amfiteater, dan istana. Saking kokohnya itu bangunan, beberapa bahkan masih berdiri sampai sekarang. Lalu gimana keadaan Indonesia pada tahun segitu, Bang? Pertanyaannya menarik. Pada tahun 1 Masehi, wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini belum memiliki kerajaan besar yang tercatat dalam sumber tertulis. Nggak kayak Romawi atau Tiongkok yang tahun segitu udah terkenal punya kekuatan besar. Tapi bukan berarti Nusantara kosong ya. Ada kemungkinan masyarakatnya sudah menetap di desa-desa. Mereka bercocok tanam, beternak, menangkap ikan, dan membuat peralatan dari besi maupun perunggu. Perdagangan pun sudah ada. Nusantara mulai menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim yang menghubungkan India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Komoditas seperti rempah-rempah dan hasil hutan mulai dikenal secara global. Tapi ini infonya minim banget ya, soalnya belum ada catatan sejarah lokal yang tertulis. Kalau kalian ada infonya, tulis deh di kolom komentar. Bagi ilmunya ya, jangan pinter sendirian. Justru peristiwa yang banyak diketahui dalam sejarah Indonesia itu terjadi beberapa abad setelah tahun 1 Masehi. Misalnya munculnya Kerajaan Kutai, yang dikenal dan sering disebut sebagai kerajaan tertua di Indonesia, yang memiliki bukti tertulis. Lalu ada Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Yang wajib dipahami adalah orang-orang dulu dan sekarang itu cuma beda zamannya aja. Hanya karena dicap orang zaman dulu seolah muncul pandangan negatif, mengatakan mereka masih bodoh. Kenyataannya tidak. Mereka belum punya teknologi modern aja. Tapi kalau sumber daya manusianya mah nggak perlu dipertanyakan. Mulai dari ahli matematika, arsitektur, astronomi, politikus, dan ilmuwan lainnya. Mereka malah menghasilkan banyak penelitian dan penemuan yang justru bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Oke, mulai dari sini kalian udah punya gambaran kan tentang bagaimana tahun 1 Masehi. Tapi jika kalian membayangkan suasana umumnya seperti apa, coba bayangin aja, kira-kira seperti ini. Jalan masih bebatuan, bau asap dan kayu, suara hewan, obor di malam hari, pakaian sehari-hari kebanyakan jubah dan tunik, bukan kaos atau celana seperti sekarang. Adapun untuk wilayah kita Nusantara, mengenakan pakaian dari bahan alami, seperti kulit kayu atau kain tenun sederhana, dengan model yang pastinya menyesuaikan dengan iklim tropis dan budaya setempat. Hah? Bau asap dan kayu? Itu maksudnya gimana, Bang? Maksudku, suasana kota pada tahun 1 Masehi tidak akan berbau sama seperti zaman sekarang. Dengan suatu alasan, karena hampir semua aktivitas menggunakan api, aroma asap kayu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya aku bilang suasananya cenderung berbau asap dan kayu. Kan saat itu belum ada yang namanya kompor gas ataupun listrik. Orang-orang memasak dengan kayu bakar atau arang. Ditambah pula rumah kebanyakan memakai kayu, mulai dari pintu, meja, gerobak, kapal, dan perabotan banyak yang terbuat dari kayu. Ya otomatis aroma kayu yang ditebang dan dipotong dalam sehari-hari lebih terasa dibanding sekarang. Intinya suasananya jauh lebih maju daripada yang kamu pikirkan, maupun seperti yang digambarkan di film-film. Tapi juga jauh tertinggal kalau dibandingkan dengan zaman sekarang.